Ya, pemirsa, ini banjir yang terjadi di Jakarta Selasa siang disebut hampir sama dengan banjir besar yang pada awal tahun lalu dan telah masuk kategori darurat. Pemprov DKI Jakarta ini dianggap teledor lantaran banjir disebabkan tidak berfungsinya saluran air. DPRD DKI akan membentuk pansus menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah permukiman yang terkena banjir di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa sore. Selain melihat kondisi korban banjir, Prasetyo juga mengamati saluran air yang menjadi penyebab utama meluapnya air ke permukiman warga. Prasetyo juga mengkritisi kinerja jajaran dinas terkait yang selalu telat menangani persoalan banjir, mulai dari perawatan saluran air hingga pompa air. Prasetyo menilai ibu kota saat ini sudah berstatus darurat banjir sehingga perlu penanganan serius oleh Pemprov DKI Jakarta agar banjir tidak terus terjadi bahkan kian meluas. Prasetyo akan mengumpulkan parpol di DPRD untuk membentuk Pansus Banjir Jakarta. Sumber daya air, drainase, got-got difungsikan. Dan kan ada PPSU, ada PJLP, itu difungsikan. Sekarang kita ngelihat mana ada. Saya nggak mau nyalah-menyalahkan, tapi cari solusi ke depannya. Jadi saya minta kepada Pak Gubernur dan Pak Sekda dan semua yang membidangi masalah banjir ini turun. Dan yang saya takutkan masalah anggaran banjir yang terkikis ini yang kejadian sekarang. Saya tadi juga melihat ada pompa-pompa baru ya, yang dibeli, tapi kan nggak permanen. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau pintu air Manggarai Selasa siang mengatakan sebanyak 200 RW dari 2.738 RW di Jakarta terkena banjir. Sementara korban banjir yang mengungsi diperkirakan berjumlah 12 hingga 15.000 orang. Pemprov DKI juga telah menyiapkan dapur umum darurat dan fasilitas kesehatan. Seluruh jajaran Pemprov bekerja di lapangan untuk satu, membantu evakuasi daerah-daerah terdampak. Kemudian kedua, membangun pos pengungsian di wilayah-wilayah yang terdampak itu, pos kesehatan, dan pasokan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat. Jadi kita siapkan di semua tempat. Saat ini jumlah RW yang terdampak masih bergerak terus, tapi di atas 200 RW yang terdampak dari 2.738 RW yang ada di Jakarta. Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya Senin malam hingga Selasa siang mengakibatkan banyak tempat di Jakarta terendam banjir. Banjir kali ini bahkan disebut-sebut menyamai banjir besar yang terjadi di Jakarta awal tahun lalu. Muhammad Heri Mustafa, Muhammad Ridwan, JAK TV. Ya, banjir yang terjadi di wilayah DKI Jakarta sejak tahun 2020 dari awal Januari sampai dengan sekarang ini tidak hanya menyebabkan sebuah kerugian materi saja bagi para warga terhadap banjir, tapi juga berdampak pada pengendara-pengendara lain seperti itu. Kita akan bahasnya dan juga kita akan membahas terkait dengan hal ini, penyelamatan warga dan sebagainya. Sudah hadir bersama dengan saya Bapak Hardiswan, Bapak Hardi ya, selaku Kabid Pengendalian Kebakaran, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di DKI Jakarta. Selamat siang Pak. Selamat dan siang. kemudian juga nanti kami akan coba menghubungi melalui sambungan telepon bersama dengan Bapak Abdurrahman Suhaimi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Saya ke Pak Hardi terlebih dahulu. Pak Hardi, ini dalam penanganan proses banjir yang terjadi di DKI Jakarta beberapa belakangan ini, apa yang sudah tim Anda lakukan? Ya, kita untuk dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, kita menggerakkan seluruh sumber daya yang ada, yang mana kita tersebar di seluruh kecamatan, ada pos-pos sektor di seluruh wilayah DKI Jakarta. Kemudian sesuai dengan permintaan dari masyarakat akan kita respons secepat mungkin. Sejauh ini sudah berapa tim Pak yang dikerahkan untuk dari tim damkar sendiri?
Ya umumnya seluruh tim kita. Karena ini kan kalau dari data saya lihat banyak ya yang terdampak ya, ada kelurahan tuh ada di Jakarta Timur ada 25 kelurahan, kemudian Jakarta Pusat ada 12, Jakarta Selatan ada 8, Jakarta Utara ada 5, dan Jakarta Barat ada 5 kelurahan. Dari sekian banyak itu mungkin ada Bapak membentuk tim agar bisa mengevakuasi ataupun menyelamatkan wilayah-wilayah yang terdampak. Ya prinsipnya kita semaksimal mungkin sesuai permintaan masyarakat. Jadi untuk hari kemarin Selasa 25 Februari untuk evakuasi kita kurang lebih itu ada 60 titik lokasi. Untuk juga kita melakukan evakuasi warga itu kurang lebih ada lebih dari 600 warga. Kemudian SDM yang kita kerahkan itu lebih dari 700 pegawai petugas. 60 titik itu tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Iya. Baik. Kita akan mencoba melalui by phone. Apakah sudah terhubung dengan Bapak Suhaimi? Oke, baik. Saya akan lanjutkan dengan Pak Hardi. Pak Hardi, kendala apa yang biasanya terjadi di lapangan saat melakukan evakuasi seperti ini? Ya, kendala kita di lapangan melakukan evakuasi itu yang pertama itu untuk mengevakuasi warga-warga yang ada di gang-gang yang sempit itu, kita punya perahu karet itu besar, jadi nggak bisa masuk ke dalam gang-gang itu. Kemudian kendala kedua itu kita, kalau seperti itu apa tuh Pak? Bagaimana solusinya dari pihak Damkar? Ada? Solusinya kita langsung paling kalau ada warga yang evakuasi ya kita upayakan seadanya, kita gendong atau apa sama petugas. Nah, kemudian dari 60 titik itu mana titik yang kira-kira paling sulit dilakukan evakuasi Pak? Di wilayah mana? Ya kemarin itu kesulitannya di daerah Tanah Abang, di daerah Ben Hill, Karet Tensin itu kan banjir Kanal Barat di pinggir tanggul itu. Kita melakukan evakuasi gang sempit, ya, jadi terpaksa petugas standby perahu di luar gang, masuk ke dalam, evakuasi warga, digendong, kemudian dia baru ditransportasikan dengan perahu karet itu. Jadi memang agak sedikit kesulitan ketika kondisi seperti itu ya Pak ya. Baik, kita akan lanjutkan usai jeda pariwara yang satu ini. Tetap bersama kami di Newsroom.